Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal nyobain gRPC lagi. Nah kemarin tuh ada yang nanya, ini bisa nggak sih Proto ini dipakai buat beda package? Jawabannya bisa. Nah ini kita bakal buat ya kayak gitu. Jadi ada satu service, yaitu service misalnya service peserta dan juga service apa ya misalnya penilaian gitu ya. Ya pokoknya atau enggak peserta dan data peserta dah. Kita buat satu project baru di sini. Saya buat misalnya example 02. Lalu di sini ada yang namanya data peserta service. Kayak gini ya. Terus saya create. Oke. Nah, ini bakal muncul di sini. Nah, mode-nya ini dia bakal generate otomatis, kita bakal hapus aja. Kita bakal delete. Terus kita bakal nge-init sebuah modul. Go mode init cellrand.id, lalu apa nih, service data peserta service. Kayak gini ya. Cellrand ID service data peserta service. Kita enter. Nanti dia buat modul. Tuh, ini harusnya muncul modul. Oke, di sini ada muncul. Terus kita buat protonya seperti biasa. Misalnya namanya peserta. Terus kita buat satu file namanya peserta.proto. Oke. Lalu seperti biasa kita pakai sintaks, ininya adalah tipe sintaknya kita pakai proto 3. Lalu option go package-nya kita samain sama yang bawah sini ya. cellrand.id services data peserta service lalu peserta. Oke, lalu kita buat satu message yaitu peserta request. Kita bakal nyari peserta by NIS ya. Jadi string NIS sama dengan 1. Jadi ini peserta request kita buat sebagai message. Ini string tipenya NIS maksud saya tipenya string. Ini nomor 1 ya. Lalu yang kedua kita bakal buat message namanya peserta data gitu ya. Lalu string ada NIS ya. Lalu juga dia ada nama ya. Lalu ada address. Nih sesimpel ini aja. Lalu yang ketiga kita bakal buat service-nya. Jadi service, nama service-nya adalah peserta. Seperti yang gue bilang kemarin, jadi kita nggak perlu lagi nulis peserta service, tapi cukup peserta aja. Karena nanti Golang atau protonya bakal otomatis generate service ini namanya. Terus di sini kita buat RPC unary, namanya adalah peserta atau apa ya? Find peserta by NIS. Ini lalu peserta request, tinggal return datanya adalah peserta data kayak gini. Oke, ini unary lagi, sesimpel aja kita mau ngepraktekin kalau dia beda package apakah bisa. Oke, di sini udah kita buat satu service dengan satu RPC lalu 2 message. Kita tinggal generate file ini ke dalam bahasa pemrograman Go. Kita pakai proto atau proto compiler. Seperti biasa, go out lalu path source relative ini, lalu go grpc out path source relative juga, lalu peserta.proto. Oke, ini dia harusnya ngegenerate 2 file ya, peserta pb dan juga peserta grpc pb. Sekarang kita mau buat satu file baru yaitu file main.go kayak gini. Nah, di sini kita mau buat implementasinya juga di sini ya. Kita mau contohin aja ini yang untuk data peserta bakal di request oleh prosesor peserta service. Jadi ini kita buat sebagai servernya. Package-nya biasa main ya. Lalu kita buat entry point-nya main. Lalu kita import PB tadi, protobuf-nya.
kita buat alias sebagai pb, jadi salary.id. Tadi apa? Services ya. Lalu data peserta service peserta gini. Lalu kita buat struct implementasinya. Tipe peserta service. Struct gini. Oke. Lalu pb dot unimplemented peserta service. Nah, ini kalau pakai Golang dia langsung ngasih tahu kalau ini adalah kelas implementasi. Maksud saya struct ya, ini nggak ada kelas di sini. Jadi kalau kita coba ke atas, nah ini ada ini nih interface. Oke. Lalu kita buat satu method implementasinya yang di sini. Maksud saya function ya. Satu function implementasi untuk yang peserta BNIS. Jadi tinggal function di sini buat receiver-nya as peserta service. Namanya adalah tadi apa? Kita copy aja ya, peserta BNIS. Oke, ini udah gue copy, terus tinggal masukin ctx konteks parameternya. Lalu in pb titik peserta request tadi ya. Ini kalau buka di sini ada peserta request sebagai parameternya. Lalu yang kedua, kita bakal ngembaliin apa? Ngembaliin pointer pb dot peserta data, error gini ya. Lalu nah ini kalau pakai Golang juga ini bakal ngasih tahu kalau ini tuh ada sebagai kelas atau function implementasi ya. Jadi ini udah enak banget dah pokoknya. Nah di sini kita mau ngembaliin data, tapi kita bakal buat satu lagi di sini, sebuah list atau mungkin sebuah peserta gitu ya. Jadi ini akan menampung peserta-peserta yang ada di DB misalnya contohnya ya. Tapi ini kita nggak bakal pakai DB, tapi anggap aja ada DB. Lalu kita bakal taruh di peserta ini. Kayak gini. Lalu PB data lalu. Ini nggak usah pakai koma ya. Di sini terus sebagai sebuah list PB dot peserta data kayak gini. Oke? Lalu di sini kita bakal looping peserta tadi. Peserta seperti biasa Golang ya. Jadi peserta ini sebagai indeks, tapi karena indeksnya kita nggak pakai, jadi kita buat wormhole. Jadi ya nggak dipakai, kita buang aja di sini. Karena kan di Golang itu ya nggak boleh ada variabel yang dideklarasikan tanpa dipakai. Lalu di sini s titik pesertas rank s titik pesertas kayak gini. Nah kita lakukan pengecekan dulu. If seperti biasa ya, peserta titik email ini saya harusnya ya sama dengan in titik nis. Oke. Nah jadi kalau dia sama, maka kita akan mengembalikan pesertanya dan errornya nil. Dan dia kalau sampai habis dia nggak nemu, maka di bawah ini kita akan membuat dia error. Jadi status titik lalu nih harusnya return nil status. Nah di sini kita belum mengambil google.golangnya. Jadi ini belum ada ya package-nya. Saya lupa juga. Oke, kita download dulu aja. Go get google.golang.org grpc. Oke, kita enter. Kita tunggu sampai dia downloadnya selesai. Oke, nih downloadnya udah selesai. Tinggal kita clear. Nah, di sini harusnya udah bisa ya. Jadi status titik. Lalu ini belum keload kayaknya ya. Coba kita buka dulu di mode-nya. Ini udah keload sih harusnya. Coba status titik. Nah ini error F. Jadi codec titik not found. Not found-nya apa? Errornya adalah peserta tidak ditemukan gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya sampai ujung list ini nggak nemu list yang diminta, maka kita bakal ngembaliin not found ya dengan format peserta tidak ditemukan.
Oke, ini udah kita buat. Sekarang kita mau buat function untuk membuat ini. Jadi kita mau buat function yang menginstance ini ya, peserta service ini. Jadi function misalnya new peserta service. Dia akan mengembalikan sebuah pointer peserta service kayak gini. Lalu di sini kita mau buat pesertasnya dulu ya. Di sini pesertas ini adalah sebuah pointer pb.peserta data sesuai sama yang ini ya, kayak gini. Tapi ini nggak disaranin nih kalau dibuka di Golan, ini dia bakal disuruh replace ya, jadi pakai var ini ya. Nah di sini kita mau append datanya, jadi pesertas append datanya yaitu pesertas. Nah ini pb.peserta data niche-nya. Nah ini kita buat data dummy aja untuk peserta datanya. Misalnya niche-nya 112 gitu ya. Lalu ada namanya misalnya Selren lagi. Di sini udah ya itu dong ya. Coba kita buka dulu. Oh, ada address Jakarta gitu. Lalu ada pesertas lagi, pen pesertas pb dot peserta data. Bentar, ini kurang koma ini ya. Lalu niche-nya adalah 113 dengan nama Sena. Lalu address-nya Yogyakarta. Oke, cukup 2 aja ya. Ini kalau kita bikin banyak jadi pegel. Terus kita udah buat pesertanya, sekarang kita buat implementasi instance-nya dari peserta service-nya. Jadi peserta service S ya, peserta PS gitu. Lalu gini, peserta service. Oke. Terus kita pakai PS titik peserta sama dengan pesertas. Tinggal return PS. Oke. Gini ya. Jadi pesertas ini kita bakal masukin ke yang ini untuk dicari nantinya di find peserta by niche. Sekarang kita pergi ke function main alias entry point-nya. Seperti biasa kita buat listening-nya error gitu. Lalu net.listen dengan nama TCP, lalu dengan port 1200. Ini kalau kita scroll ke atas dia bakal nge-import package net dan yang lainnya ya, kode status, konteks dan juga pesertanya. Oke. Ini udah kita buat. Sekarang kita bakal ngecek apakah dia berhasil atau enggak. Kalau di error maka kita fatal aja ya. Jadi ya kalau error fatal gitu ya. Terus error when listening itu V, lalu errornya apa. Nah di sini kita bakal buat servernya ya. Jadi S, lalu scroll ke atas dulu, udah dimasukin ya grpc-nya. Oke, kita buat dulu grpc.new server. Oke, ini kita nggak pakai option sama sekali ya. Nah, jadi biarin aja, kosongin dulu. Lalu yang pb ini kita bakal registrasiin ke si server yang ini, grpc server yang ini. Jadi peserta service, bukan peserta service sih harusnya, pb.register peserta service, server maksud saya. Kita mau register ke S dengan kelas atau maksud saya struct implementasinya adalah new peserta service ya. New peserta service di sini. Sekarang tinggal kita serve. Tinggal if error ini lalu s.serve. Kita pakai listening yang tadi udah kita buat di atas. Lalu kalau dia error, maka kita bakal log fatal ya. Error when serve gitu.
V errornya apa. Oke. Ini harusnya udah jalan dengan baik ya. Kalau kita lihat ke atas nggak ada error. Sekarang tinggal kita running ya. Go run main.go. Ini kalau misal diem doang berarti dia sukses ya. Oke, sukses ya. Kita matiin lagi. Sekarang kita buat service kliennya. Jadi di sini kita buat baru new project gitu. Lalu kita buat di folder yang sama, namanya adalah prosesor peserta service gitu. Oke, kita create. Kita new Windows. Oke, di sini dia udah buat go mode otomatis juga, kita hapus aja. Kita mau buat yang lain. Kalau ini nggak bisa hapus nih. Oke, delete ya. Terus kita buka terminal kita. Go mode init celeron.id services prosesor peserta service. Kita enter. Sekarang dia harusnya ada file go.mode-nya. Kita buat folder peserta. Lalu kita buat protonya peserta.proto. Nah, ini kita bisa copy sama yang tadi di sini. Peserta ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, package-nya ini, Go package ini kan opsional ya. Jadi kita bisa ganti ini sesuai nama yang ada di sini. Yang jelas ininya harus sama. Oke? Lalu di sini ada prosesor. Kita bakal ganti, jadi ini package-nya udah beda ya. Celeron ID, services, prosesor, peserta service, peserta. Oke? Seperti biasa, kita bakal nge-compile protok go out, lalu path, source relative, lalu go grpc, out, path, source relative, lalu peserta proto. Oke, dia bakal nge-generate 2 file lagi. Lalu di sini kita bakal buat satu entry point main, lalu kita buat dia sebagai main package-nya. Lalu kita buat entry point-nya. Sekarang kita import yang tadi ya, protobuf-nya celeron.id learn lagi sih kebiasaan nih. Nih, prosesor ya, kayak gini. Celeron ID, services, prosesor, peserta, service, peserta. Oke, ini udah bener ya. Terus kita sekarang buat apa ya namanya ya? Mungkin koneksi ya. Kita buat koneksi yaitu grpc. Nah, ini kita belum download ya, baru ingat. Jadi tinggal go get google.golang.org grpc. Seperti yang tadi kita lakukan di dalam data peserta service. Oke, ini udah download, kita clear dulu. Jadi di sini grpc. Tahu ini udah loading belum ya? Coba grpc. Nah, ini di sini dial. Nah, kalau di server tadi Neo server, kalau di sini kita nge-dial ya. Masukin di sini yang pertama adalah address dari servernya. Address dari server kita adalah localhost 1200. Lalu yang kedua, kita masukkan opsional. Nah, di sini opsionalnya kita bakal pakai insecure. Jadi karena ini kita nggak pakai secure connection, jadi kita pasang opsional insecure. Nah, ini package-nya udah di precat tapi nggak apa-apa, kita pakai dulu aja grpc.with insecure kayak gini. Lalu kalau di error maka kita fatal aja, log fatal error when dial dengan V gitu, errornya apa. Lalu yang di sini kita buat client ya, client. Lalu di sini kita pakai pb.new peserta client. Lalu new peserta klien, lalu koneksinya kemana. Oke. Nah, kalau udah gini, kita udah tinggal panggil aja metode kita yang ada di sini. Nah, ini ada
fan peserta BNIS. Jadi tinggal kita panggil aja seperti kita manggil method biasa ya. Jadi udah enak banget lah, kita nggak perlu setting-setting koneksi kayak seperti biasa kita lakukan di REST ya. Jadi di sini tinggal kita seperti penggunaan method aja. Peserta gini, lalu client dot misalnya fan peserta BNIS context dot background. Lalu ini pesertanya requestnya apa? Lalu rec kita buat aja ya. Ini pb dot peserta request. Ada NIS ya. NIS-nya misalnya 112. Oke, di sini tinggal kita pakai rec. Gini ya. Nah, ini ada error harusnya ya. Oke. Ada peserta dan error. Pesertanya kita tinggal log aja ya. Coba kita error dulu ya. Kalau errornya tidak sama dengan nil, maka kita log fatal aja. Fatal error when find peserta. Errornya apa? Oke. Lalu kita pasang errornya. Lalu di sini kita tinggal fmt aja ya. Fmt print line lalu pesertanya ya. Di sini sekarang kita udah buat kliennya. Ingat ya, proto ini kita beda domain di sini, beda package ya, dengan yang di server. Kita tinggal call sekarang, go run main.go. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu yang di server di sini. Jadi go run main.go. Kita enter. Ini udah jalan harusnya. Kita balik ke klien. Ini kita enter. Nah, ini dapat ya NIS-nya. Coba bentar. Ini kita ganti dulu ya. Jadi kita supaya bisa inputnya dynamic. Jadi di sini kita buat variabel baru namanya adalah NIS ya. Sebuah string. Jadi di sini kita fmt print line tulis NIS gitu misalnya. Lalu di sini fmt scanf gini. Lalu pointer NIS di referensi. Oke, coba kita jalanin sekarang. Tulis NIS. Lalu ini harusnya print aja ya. Gak usah print line biar nggak di bawah. Sekarang go run main.go. Oke, NIS-nya kita masukin 112. Apakah ada? Oh, ada ya. Coba kita masukin yang nggak ada. Berapa nih? 119. Enter. Oke, kalau bentar ini kayaknya salah nih ya. Harusnya dia agak gini. Coba kita balik lagi ke sini. Kita coba cek di sini ya. Apakah NIS ini sama dengan oh iya, kita belum ganti di sini ya. Pantesan sama terus di sini. Harusnya NIS ya. Saya udah curiga aja di sini yang salah ya. Ternyata kesalahannya di klien. Go run main.go. Kita masukin misalnya yang nggak ada 119, kita enter. Nah, error ya. Errornya RPC error, kodenya not found. Ini adalah error yang kita kirim dari server. Dan ini adalah deskripsinya, peserta tidak ditemukan. Ini juga yang ada di dalam servernya tadi ya. Oke, kalau dia ada gimana? Kalau dia ada misalnya 113 ya, 113. Nah, ada ya. Sena addressnya di Yogyakarta. Oke, gitu ya untuk yang klien dan service di Golang gRPC atau Google RPC Remote Procedural Call. Terima kasih semua.